seksual ya. Lalu tidak melakukan hubungan seksual usia dini yang kurang dari 20 tahun. Jadi pada anak remaja zaman sekarang sebaiknya jangan melakukan hubungan seksual dulu ya. Hati-hati bisa menjadi kanker nantinya. Lalu hindari juga merokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Dan jangan lupa vaksin HPV karena vaksin ini udah mulai banyak nih udah saat ini. Oh, Lalu yang kedua pencegahan sekunder yaitu dengan rutin melakukan pap smear atau IPA setiap 3 tahun sekali. oh jadi pap smear itu ada masanya ya dok? Maksudnya Iya, apa? Jadi 3 tahun lagi tiga, sebaiknya tes lagi gitu iya atau? betul sekali. Oke, Jika baik. hasilnya normal, setiap 3 tahun kita rutin pap smear. Tetapi jika hasilnya tidak normal, bisa dikonsulkan lebih lanjut ke Ke dokter. dokter Iya. kandungan tadi ya. Oke, bagaimana pola hidup sehat yang dapat membantu dalam pencegahan kanker serviks ini? Ya, pola hidup sehat yaitu itu sekali lagi setia pada satu pasangan seksual saja. Kalau makanan dok? Kalau makanan kita tetap harus makan yang bernutrisi. Oh, yang pastinya Iya, bernutrisi yang ya. dengan serat, yang banyak minum air putih, ya seperti dan jangan lupa melakukan olahraga. Ya hindari yang merokok, yang tadi gitu ya, yang Iya, iya, iya. hal-hal yang tidak sehat sebaiknya kita hindari biar kita tidak sakit nantinya. Oke, adakah harapan bagi seseorang nih yang ternyata dia didiagnosis kena kanker serviks gitu ya? Itu sebenarnya gimana dok? Ada sebenarnya harapan itu ada nggak sih? Ya harapan itu mungkin didefinisikan antara sembuh atau bukan kali ya. Kalau sembuh yang masih bisa sembuh itu lesi prakanker yang kita Mhm, sebut lesi prakanker. Jadi itu suatu jaringan yang tidak normal tetapi belum sampai kanker. mhm. Nah, Sebelum gitu ya? iya sebelum kanker itu Mhm. yang kita sebut lesi prakanker. Lesi Lesi prakanker prakanker. ya itu masih bisa disembuhkan. Mhm. Jadi bisa kita obati, kita lakukan tindakan. Tapi kalau sudah sampai terjadi kanker, kita berbicara tentang survival hidup. Nah, itu biasanya kita melihat dalam jangka waktu 5 tahun ke depan apakah masih bisa survive atau tidak. Itu sekali lagi tergantung dari stadiumnya. Stadium dini atau stadiumnya sudah lanjut. Oke, tadi kan dok jelasin tuh kayak ada pendarahan, kayak ada gejala lain nggak? Misalnya kayak merasa sakit perut, mual, kayak gitu, itu ada nggak dok gejala-gejala yang terasa seperti itu? Kalau untuk mual, mungkin jika sudah terjadi imunosupresi, jadi tubuh kita imunnya menurun Oh, gitu. Jadi oke. pasti akan banyak gejala lemas karena perdarahan yang sangat hebat. Mhm, mhm. Lalu ada mual muntah biasanya dari obat-obatan yang masuk ke dalam Masuk itu. yang diminum Iya, obatnya ya. iya, Baik, apa nih dok langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil bagi seseorang yang memiliki riwayat keluarga dengan kanker serviks? iya. Sebenarnya kanker serviks ini bukan diturunkan ya sekali lagi itu Oke, tahu. kanker yang bukan diturunkan, tetapi kanker ini dapat dicegah. Yaitu pencegahannya seperti tadi, pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Sekunder. Ya. Yang primer dengan vaksin, yang sekunder dengan pap smear Hmm. secara berkala. Gitu. Baik, bagaimana kanker serviks mempengaruhi kehamilan dan kesuburan? Ya, jadi karena kanker serviks ini merupakan penyebab kematian, salah satu penyebab kematian pada wanita, dan ini juga sangat beresiko bahaya untuk yang masih hamil gitu. Hmm. Ini bisa menyebabkan keguguran, sama keguguran atau kelahiran prematur. Bisa juga sel kanker tersebut dapat menyebabkan kelainan pada organ Pada organ si janin. bayinya. Oh, Iya, jadi kan oke. bahaya ya. Iya, iya, iya. Uh, Lalu bisa juga kalau sudah besar nih tidak bisa lahir normal itu karena kan ada kankernya di bagian bawah. Jadi kalau untuk lahir normal harus melewati sel-sel Sel kanker kanker tersebut. itu. Jadi Iya, mau jadi nggak mau harus harus disesar. Iya, disesar. gitu. Baik, baik. Nah, ada nggak nih dok langkah pencegahan kanker serviks yang berbeda untuk wanita yang telah melewati menopause? Untuk wanita yang telah menopause tetap disarankan untuk tetap pap smear sampai usia 65 tahun Hmm. gitu agar ya kita biar tetap aware
ini masih bagus atau tidak walaupun menopause. Siapa tahu masih ada suaminya, masih berhubungan seksual, jadi tetap sebaiknya ya, tetap dilakukan pap smear secara pap berkala. smear ya. Baik, apakah hubungan antara kanker serviks dan kehidupan seksual? Oh itu tadi ini ya dok ya, mungkin yang berganti Ya, pasangan. berganti pasangan. Atau kita mempunyai pasangan tetapi prianya tersebut yang berganti-ganti pasangan. Suka jajan gitu. Nah, Oke, iya, gimana itu dok? bisa menularkan juga tuh ke kita. Jadi kan seperti pingpong fenomen. Iya iya Udah iya. selain kanker serviks, kita dapat juga terjadi penyakit menular seksual seperti gonorea, chlamydia, bahkan HIV/AIDS. Serem ya dok. Iya. Nah dok, gimana? Sorry, tadi mungkin ada lagi. Harus tetap Oke. sehat. Tetap sehat ya. Ya. Bagaimana cara menjaga kebersihan organ intim untuk mencegah kanker serviks? Ya, salah satunya yaitu kita tetap setia dengan pasangan, lalu membersihkan organ intimnya harus yang benar. Jadi dari depan ke belakang, bukan sebaliknya dari belakang ke depan. Jadi kita, karena bagian belakang itu kan anus ya, itu lebih banyak bakterinya dibanding dari depan. Itu ada vagina, ada tempat kencingnya gitu. Jadi sebaiknya kalau pipis diusapnya dari depan ke belakang. Lalu hindari penggunaan produk pembersih yang ada bahan kimia, ada pewanginya. Nah, Jadi kayak sabun-sabun gitu kan ada nih dok, Iya. kayak di Solein gitu kan, pembersih wanita tuh banyak banget. Itu sebaiknya gimana dok? ya sebaiknya saya sarankan tetap dengan air mengalir saja. Karena kan alami ya. Kalau itu kan bahan obat-obatan kimia yang kita tidak tahu, dan obat-obatan tersebut dapat membunuh sel-sel yang normal di bagian yang justru alat kewanitaan kita. membantu gitu ya, maksudnya justru baik ya gitu maksudnya. Iya, karena ada bakteri yang baik di organ kewanitaan kita. Nah, jadi obat-obatan tersebut dapat membunuh justru bakteri-bakteri yang baik di tempat organ kewanitaan kita. Termasuk kayak pakai tisu gitu dok? Kalau tisu, iya maksudnya pakai tisu, misalkan nggak ada air nih tiba-tiba harus pakai tisu, itu disarankan nggak dok? Kalau tisu kita bisa menggunakan air sedikit untuk dibasahin tisunya. Betul. Mungkin kan banyak yang teman-teman nggak tahu tuh kayak gitu, kayak kita orang awam nih taunya udah kayak tisu. Jadi sebaiknya pakai air mengalir, baru tetap pakai tisu. Baik, kembali mengingatkan bagi yang ingin bertanya kepada Dr. Widya Solihin SPOG mengenai topik pada hari ini, langsung saja ketik pertanyaan di chatroom dengan format nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaannya. Maka giveaway berupa voucher scaling gigi dan merchandise menarik dari Mandaya Royal Hospital Puri akan diberikan kepada 3 yang memberikan pertanyaan terbaik. Baik, mungkin ada pesan nih dari Dr. Widya selaku dokter spesialis kandungan di Mandaya Hospital Puri ini terkait pembicaraan atau obrolan kita hari ini mengenai kenali kanker serviks dan cegah dari sekarang. Mungkin ada yang mau disampaikan dokter? Ya, yang pertama yang pasti setia ya kepada satu pasangan itu. Setia ya teman-teman. Setia pada satu pasangan seksual saja. Jangan ganti-ganti, jangan melirik temannya yang lain gitu. Lalu berhenti merokok kalau yang sudah merokok. Lalu disarankan untuk tetap makan yang bernutrisi, tidur yang cukup, dan minum air putih yang banyak. Jangan lupa cantik di wajah, cantik juga harus di organ kelamin kita. Jadi cantik atas, cantik bawahnya juga. Gitu ya. Menarik ya. Aduh. Oke. Nah, ini kita akan masuk ke sesi Q&A. Saya ingatkan kembali bahwa akan ada giveaway berupa voucher scaling gigi dan merchandise menarik dari Mandaya Royal Hospital untuk 3 orang pertanyaan terbaik, dan nama pemenang akan saya umumkan di akhir podcast ini. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan udah dikirim dok, udah ratusan nih. Waduh. Habis waktunya kita. Bingung saya bacanya. Oke. Yang pertama, selamat sore Dr. Widya, nih dari Handika Regina. Domisilinya di Bogor. Pertanyaannya adalah
bagaimana mendeteksi kanker serviks? Apakah cukup hanya dengan rutin 2 tahun sekali melakukan pap smear teen prep? Terima kasih sebelumnya, Dok. 2 tahun nih dia bilang tadi. Tadi 3 sebaiknya tahun, sebaiknya 3 tahun. Untuk yang rekomendasi yang terbaru 3 tahun. 3 tahun. Ya, jadi pap terobjin, lalu nanti akan dilihat di bagian serviksnya tersebut apakah ada lesi atau tidak, lalu apakah ada keputihan dan lain-lainnya gitu. Apakah ada yang gatal, rasa gatal, dan pasti ada aja keluhan kalau memang ada ya. Lalu kita lakukan pemeriksaan tersebut dengan pap smear secara berkala tiap 3 tahun. Nanti lalu ditanyakan kepada dokternya, dok ini hasilnya bagaimana, normal atau tidak. Nanti tergantung dari hasilnya, apakah hasilnya jika tidak normal, biasanya dokternya akan memberikan pemeriksaan yang lebih lanjut. Ada kolposkopi, ada IVA, Oh, ada banyak ya, Dok, ada biopsi, ya Biopsi. tergantung dari kondisinya. apa yang ditemukan. Biasanya, Dok, kayak pap smear itu berapa lama hasilnya keluar, Dok? Maksudnya seseorang nih tes pap smear, dia nunggu 1 hari, 2 jam, atau gimana, Dok? Ya, kalau di rumah sakit ini tes pap smear itu 2-3 hari kerja sudah keluar. 2-3 hari kerja. Ya. Oke. Nanti hasilnya bisa dikonsulkan kembali ke dokternya tersebut. Bagaimana ini, dok? Apakah ada sesuatu atau normal? Kalau normal setiap 3 tahun Tes lagi. Gitu. Oke. Ada lagi yang bertanya, Desi di Cengkareng. Dok, apakah kanker serviks itu harus diangkat rahimnya? Bisa jelaskan nggak, Dok, kondisi yang bagaimana yang memerlukan operasi angkat rahim? Terima Ya. kasih, Dok, katanya. Ya, selamat sore ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi itu sekali lagi tergantung dari stadiumnya. Kalau masih ditemukan lesi prakanker, yaitu belum sampai kanker, itu masih bisa dilakukan pengobatan. Jadi tidak sampai diangkat rahimnya. Bisa dilakukan ada yang namanya flip atau di biopsi, tergantung dari jenis yang ditemukan. Itu untuk lesi yang prakanker masih bisa diobati. Tetapi kalau udah sampai ke kanker, tergantung juga dari stadiumnya nih. Ada yang stadium dini, stadium 1, stadium 2 itu akan dilakukan operasi. Diangkat seluruh rahimnya dan nanti dilihat apakah stadiumnya itu sesuai dengan stadium klinisnya. Karena kan untuk dari awal itu kita memeriksa stadium dari kanker serviks itu berdasarkan pemeriksaan fisik. Gitu. Jadi dari tangan dokternya yang memeriksa kira-kira stadium berapa, nanti selanjutnya dilakukan operasi pengangkatan rahim dan nanti diperiksakan dengan hasil PA-nya apakah sesuai dengan stadiumnya tersebut. Atau kalau misalnya lebih tinggi lagi stadiumnya, akan dilakukan kemoterapi dan radiasi. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Venorisa di Jakarta. Apakah jika sudah vaksin, lalu jika kondisi badan tidak fit malah bisa mengakibatkan sel kanker? Jadi dia Apakah jika sudah vaksin, lalu jika kondisi badan tidak fit malah bisa mengakibatkan sel kanker serviks? Seorang dokter di Singapura menganjurkan tidak vaksin untuk anak remaja karena dikhawatirkan virusnya malah bisa aktif menyerang balik tubuh pasien. Ini pertanyaan Venorisa dari Jakarta. Gimana nih, Dok? Ya. Untuk saat ini rekomendasi yang dari Amerika, dari Inggris pun rekomendasi terbaru adalah pemberian vaksinnya sudah dimulai dari sejak dini, justru dari remaja ya? Iya, dari anak SD kelas 5, kelas 6. Jadi makanya saat ini pemerintah sudah melakukan pemberian vaksinasi HPV secara gratis pada anak SD usia kelas 5 dan 6. Karena dari sejak dini takutnya pas puber nanti mereka malah mulai melakukan hubungan seksual gitu. Jadi untuk mencegah, pemerintah sudah melakukan secara dini. Dan tadi yang berikutnya lagi dikhawatirkan virusnya malah bisa menyerang aktif balik tubuh pasien gitu. mungkin saat itu sedang sakit ya. Kalau sedang sakit ya boleh
ditunda dulu vaksinnya. Jadi tunggu Oh, sampai justru kalau sehat lagi dulu. sakit jangan vaksin ya, Dok? Tapi bukan berarti kita lagi, misalnya kita lagi batuk pilek atau lagi nggak enak badan, itu kan lagi nggak fit ya. Oke. Boleh ditunda vaksinnya, nanti setelah sehat kembali barulah kita vaksin. Jadi pastikan tubuh kita fit dan sehat saat mau Vaksin, vaksin. iya. Jangan lagi sakit, pilek, batuk atau demam gitu. Iya, pasti kan vaksin. kita juga nggak enak ya. Iya, iya, iya. Tambah iya. mau vaksin jadi bingung pasti. Oke. Tapi bukan berarti di saat lagi sakit seperti itu malah menyebabkan sel kankernya tumbuh, karena vaksin tersebut kan tujuannya memberikan antibodi supaya tidak terjadi kanker sel virus tersebut. Virus HPV-nya tidak masuk dalam tubuh kita. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Rianti di Jakarta. Dok, saya mau bertanya, bedanya apa vaksin HPV yang dahulu dengan yang sekarang? Yang infonya mencegah virus lebih banyak jenis. Apakah jika sudah pernah divaksin HPV 4 tahun lalu, wajib vaksin lagi sekarang atau cukup pap smear saja? Ya, jadi yang dahulu itu, jadi saat ini kan sudah mulai ada 3 nih jenis vaksin. Dari yang pertama kali namanya Cervarix, di mana hanya dua tipe HPV saja yang dicegah. Yang berikutnya Gardasil. Nah, ini Gardasil yang pertama itu hanya 4 jenis virus HPV yang dicegah. Yang 6, nomor 11, 16 dan 18. Sedangkan yang saat ini yang terbaru vaksin Gardasil 9, yaitu dapat mencegah 9 tipe jenis HPV. Ya, tapi sebenarnya jenis virus HPV itu masih banyak yang lainnya lagi, tapi yang vaksin hanya bisa mencegah sampai saat ini hanya 9 tipe saja. Seperti virus COVID makin banyak, makin banyak jenisnya ya gitu. Nah, jadi walaupun sudah divaksin yang sebelumnya, mungkin sebelumnya sudah divaksin Gardasil 4 mungkin ya, untuk berikutnya sebenarnya belum ada rekomendasinya, kalau mau belum ada diwajibkan untuk vaksin ulang, tapi jika ibunya mau boleh untuk vaksin lagi gitu. Dok, kalau nanya harga nih enak gak ya? Misalnya orang kan tahu nih dari tadi kita ngomongin pap smear, ngomongin vaksin. Nah, itu bervariasi ya? Atau? Iya, bervariasi tergantung dari rumah sakitnya, okay. tergantung dari kliniknya vaksinnya. Jadi, karena memang untuk Gardasil 9 ini karena mencakup 9 jenis tipe vaksin ya, iya. lumayan banyak ya, jadi pasti harganya lebih mahal. Atau ada kisaran gitu, Dok? Mungkin sekitar 8 juta atau 7-8 juta ya, tergantung dari kliniknya masing-masing, beda-beda. atau dari rumah sakit masing-masing. Oke. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi, Dok, dari Ayu di Jakarta. Dok, yang dimaksud dengan berganti pasangan, apakah termasuk seperti ganti pasangan, pasangan bercerai atau meninggal? Kayaknya bukan ya. Tapi ntar bantu jelasin. Terus yang nomor 2, untuk bau pada vagina periode sesudah dan menjelang haid, apakah berbeda? Walaupun kadang-kadang menjelang haid kan agak berbau, menyengat. Apakah itu aman? Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, ya, gonta-ganti pasangan itu yang dimaksud adalah ganti pasangan seksualnya. Ya, kalau bercerai berarti kan pasangan hidup ganti gitu. Iya, pasangan hidupnya ganti, pasangan seksualnya ganti, itu juga termasuk. Atau yang saat ini misalnya masih pacaran, banyak nih anak muda yang sudah mulai merembet-rembet gitu. Jadi jangan sampai pacar yang pertama dia melakukan hubungan seksual ini lalu ganti pacar melakukan hubungan seksual berikutnya, jadi makin banyak gitu. Jadi tetap seperti yang orang dahulu bilang, tetaplah virgin gitu sebelum dia menikah ya. Jadi itu tetap lebih baik, memang resikonya juga lebih kecil, gitu, lebih aman gitu ya, untuk setia gitu dengan pasangan seksualnya. Lalu untuk yang pertanyaan kedua, tadi mengenai maaf gitu ya, bau pada vagina kan menjelang haid kan suka ada tuh, itu aman nggak, Dok, gitu? Ya, untuk bau yang selama masih bau sebelum dan sesudah haid kan
agak itu wajar ya. Iya, iya. Tapi yang bau untuk sampai kanker serviks itu yang kita maksudkan adalah bau busuk, bau seperti bangkai gitu. Jadi dari jauh pun begitu dia lewat atau masuk sudah tercium kok bau ya. Khas ya baunya Iya, tuh. baunya khas, bau busuk seperti bangkai. Bukan Itu yang keputihannya. kayak bulanan periode. Ya, itu Iya, berbeda. iya. Berarti baunya khas dan lebih menusuk dan iya, lebih bau busuk lah lebih bau intinya busuk. ya. Serem ya dok? Seperti bangkai gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya atau sebelum kita pertanyaan mungkin ada nggak sih dok dari dokter yang mau disampaikan lagi nih secara pengetahuan nih untuk kita perempuan-perempuan di Indonesia mengenai serviks ini? Iya, jangan lupa pap smear berkala, hindari merokok sekali lagi, tetap hidup sehat, olahraga, banyak minum air, lalu tetap menjaga organ tubuh, organ intim kita tetap yang sehat dan jangan ganti-ganti pasangan gitu. Cantik di atas dan juga cantik di bawah ya. Itu dari tadi tuh pesannya tuh, jadi cantik di atas, di bawah juga cantik ya Iya, dok. kan sekarang udah banyak yang skincare gitu Iya, ya. iya. Dia Jadi nggak iya hanya di atasnya sini. saja gitu. Dia lupa sama yang bawah. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih menarik dengan pernyataan dokter tadi tuh. Jadi ini ada namanya Venorisa. Dia tanya, bagaimana cara merokok vape bisa menyebabkan atau menjadi pemicu kanker serviks. Jadi saya punya ponakan perempuan usia 18 tahun yang mulai merokok vape dan saya ingin mengedukasi bahwa hubungan vape dengan risiko kanker serviks gitu dok. Iya, karena di rokok tersebut itu ada zat-zatnya yang dapat menyebabkan imunosupresan. Jadi zat-zat dari rokok tersebut kan tidak baik ya. Tidak, enggak cuman kanker serviks saja, tapi kan ada bisa kanker paru-paru dan lain-lainnya. Jadi memang yang namanya rokok walaupun itu vape juga itu tetap isinya bahan-bahan kimia Racun. yang racun yang tidak baik untuk kesehatan, dan itu bisa menyebabkan kita mandul misalnya. Itu kan banyak kan ditulis ya di tulisan Di belakangnya rokok rokoknya aja sebelumnya bisa menyebabkan mandul ya cuma gitu. nggak ngaruh ya kayak orang-orang. Ya memang itu karena kan jadi kualitas dari rahim kita pun kualitas sel telurnya juga akan kurang bagus nantinya. Jadi nanti daripada kita hamil dengan anak yang cacat, kan sayang juga ya. Kita inginnya anak kita tetap lahir sehat, yang lucu, yang normal gitu. Jadi sebaiknya dihindari sejak dini. Gitu. Oke, jadi di situ ya teman-teman hubungannya tadi apa sih hubungannya kan vape ngerokok ke kanker. Jadi pemicu ya dok. Jadi Iya. maksudnya racun-racun tersebut Ada. menjadi pemicu untuk tumbuhnya sel kanker gitu. Baik, ini ada juga pertanyaan dari Renata Junior di Jakarta. Saya single mom, sudah 5 tahun ditinggal meninggal suami dan saya menjadi janda di usia 40 tahun. Dan sekarang usia 45 tahun, apakah selama ini tidak berhubungan intim? Tetapi tahun lalu saya pendarahan dok selama 3 bulan. Pas dicek ternyata terkena endometriosis. Apa sama dok serviks dan endometriosis? Terima kasih. Jadi dia tadi single mom ya, artinya nggak sudah menjadi janda tapi tiba-tiba pendarahan. Itu gimana dok? Iya, itu berbeda ya. Jadi endometriosis itu bukan kanker serviks, beda tempatnya. Kanker serviks itu yang ada tunggul di bawahnya, itu yang di bagian leher rahimnya itu yang kita sebut namanya leher rahim, itu yang di bagian bawah itu serviks. Kalau untuk endometriosis biasanya berbentuknya kista, jadi seperti balon yang isinya yang kita namakan kista coklat. Jadi seperti balon yang isinya cairan warna coklat, dan itu letaknya di ovarium atau di sel telur kiri atau sel telur kanan gitu. Jadi berbeda dengan kanker serviks ini gitu. Mungkin baiknya lebih dikonsulkan ke dokter obstinnya lagi. Oke, jadi itu sesuatu yang berbeda ya. Sesuatu yang berbeda, ya. tepatnya beda gitu. Yang satu di bagian bawah, yang satu di bagian sel telurnya. Oke. Kemudian ada juga pertanyaan dari Teresia.
Tirisha dia tanya, apakah vaksin HPV masih bisa melindungi dari kanker serviks jika sudah aktif seksual sejak lama? Oh iya, jadi untuk wanita-wanita yang belum divaksin, Yes. sebaiknya pap smear dulu sebelum. Jadi kita lakukan pap smear dulu, kan sudah melakukan hubungan seksual ya. Jadi pap smear, lalu dilihat nih hasil pap smearnya apakah normal atau tidak. Kalau hasilnya normal, barulah boleh vaksin. Selanjutnya akan dilakukan vaksinasi HPV yang tiga kali penyuntikan. Oke. Baik, ini pertanyaan banyak banget tuh, saya sampai bingung pilih yang mana. Ada lagi dari Aili, dok, untuk pap smear sebaiknya dilakukan berapa tahun? Tadi udah ya 3 tahun. Iya, Oke, kita lewatin aja yang udah ya dok ya, supaya nggak berulang. Saya pilih lagi. Atau dokter ada lagi nggak yang mau disampaikan lagi nih dok? ya paling itu saya ulang-ulang lagi Iya, iya. aja Pokoknya biar diingat, biar mateng di kepalanya. Jangan lupa yang cantik jangan hanya di muka tapi harus di bawah juga. Organ kewanitaan juga tetap harus kita jaga. Bagi yang sudah melakukan hubungan seksual sebaiknya lakukan pap smear secara berkala. Jika hasilnya normal dapat dilakukan setiap 3 tahun sekali, atau jika ada juga pap smear yang dengan HPV genotyping, nah itu dapat dilakukan setiap 5 tahun jika hasilnya normal. Lalu jika terjadi gejala-gejala yang perdarahan pasca berhubungan, perdarahan setelah menopause, ada keputihan yang bau busuk, ada nyeri di panggulnya, nah itu segera konsulkan ke dokter kandungan terdekat. Lalu jangan lupa untuk yang belum pernah berhubungan seksual atau yang sudah berhubungan tapi dengan hasilnya normal, segeralah vaksin HPV. oke, tadi aku sempat lihat tuh dok, di slide yang ada gejala kanker leher rahim. Di situ kan ada dibilang haid tidak teratur. Itu apakah salah satu gejala ya dok? Iya, itu bukan maksudnya, mungkin bukan haid yang tidak teratur ya, karena banyak penyebab dari haid tidak teratur Oke. itu gitu. Bukan Jadi, langsung serviks gitu. ya, bukan, beda-beda lagi. Jadi tuh jika memang terdapat haid terdapat perdarahan di luar siklus haid yang normalnya, sebaiknya segera tanyakan ke dokter kandungannya, segera periksa gitu. Apakah ini dari serviks atau dari yang lain, karena banyak penyebabnya. Oke. Bisa juga dari polisistik yang kita namakan PCOS, itu juga bisa menyebabkan haid yang tidak teratur. Tapi ini jika kanker serviks perdarahan spontan di luar siklus haid. Gitu. Perdarahannya tuh yang tiba-tiba atau ya, kayak haid aja gitu dok? seperti haid, jadi haidnya jadi sering gitu, atau ditambah berbau busuk gitu. Haidnya maksudnya, oke, itu tuh yang tadi salah satu gejalanya itu ya. Oke, kemudian nyeri saat berhubungan seksual gitu, itu juga menjadi salah satu ciri ya dok? Iya, Oke. Ya, menarik ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Teresia. Kemudian dia bilang gini, untuk wanita yang belum pernah pap smear sejak aktif seksual, apakah ada treatment khusus dok? Treatment khusus sebaiknya melakukan pap smear dahulu. Karena kan sudah pernah melakukan hubungan seksual ya. Jadi kita belum tahu nih hasilnya apa. Jadi kita pap smear dulu, hasilnya bagaimana, jika bagus baru kita vaksin. Oke, baik. Kemudian saya ada bertanya lagi, apakah apabila vaksin dilakukan itu sebaiknya sebelum atau sesudah menikah? Dari Olivia di Tangsel. Jadi vaksin itu sebaiknya dilakukan sebelum menikah, artinya mungkin sebelum berhubungan atau sesudah berhubungan, ya mau nanya itu. Mungkin dia belum menikah. Ya, vaksin itu sebaiknya dilakukan bukan menikah atau tidak ya, karena agak bingung nih untuk zaman sekarang, karena mungkin yang walaupun sebelum atau sudah berhubungan gitu. Sebaiknya dilakukan sebelum melakukan hubungan seksual sudah melakukan vaksin. Iya, itu. Jadi sebelum kita terpapar dengan alat kelamin laki-laki, sebaiknya kita proteksi dulu nih diri kita gitu dengan vaksin tadi ya.
Oke. Setelah itu baru kita siap bertempur. Dok, ada yang nanya juga, kalau Bartolin itu berbahaya atau tidak? Apakah ini bisa disebut menjadi pertanda itu kanker leher? Sepertinya ini di luar topik ya. Iya. Karena kisah Bartolin ini bukan dalam topik saat ini. Itu berbeda ya, Dok? Iya, Oke. beda. Mungkin pembahasannya harus yang lebih lainnya lagi gitu. Tapi untuk kisah Bartolin itu kisah yang di bagian bawah juga di organ di daerah vagina biasanya. Nah, itu termasuk jinak. Jinak, dan itu tidak berbeda dengan kanker serviks. Itu bukan serviks. Oke. Nah, nih Dok, kalau ibu atau wanita yang sudah vaksin kemudian dia menyusui, apakah bisa aman? Aman. Sejauh ini vaksin ini aman. Aman ya. Iya. Jadi selama masa menyusui, misalkan dia divaksin, tetap sambil menyusui, aman ya. Oke, mungkin ada yang mau dijelaskan nggak, Dok, dari slide-slide yang ada di sini? Ini sih Jadi kan seperti tadi gejala-gejalanya yang sudah diberitakan. ini tadi faktor-faktor Iya, faktor resiko yang misalnya itu pencegahannya, jangan merokok dan tidak melakukan ganti-ganti. hubungan seksual pada usia kurang dari 20 tahun dan segera lakukan vaksinasi. Sebaiknya kalau vaksinasi tadi, sorry Dok, sebaiknya di usia berapa paling muda. Ya? Paling Itu muda. dokter Iya. punya pengalaman nggak pasien paling muda vaksin itu usia berapa? Ya, untuk saat ini ada program pemerintah yang memberikan vaksin HPV gratis. Oh, itu ada gratis Dok? Iya, Oke. ada yang gratis diberikan pada anak SD kelas 5, kelas 6. Kelas 5, kelas 6 itu yang sudah bisa untuk vaksin. Iya, gitu. Oke, jadi memang IVA tuh IVA itu inspeksi visual dengan asam asetat. Jadi jika biasanya kan kita akan papsir dulu nih, lalu kita melihat jika ditemukan adanya lesi yang berwarna putih, itu dokternya akan melakukan IVA itu. Jadi diberikan asam cuka, ditotolkan ke serviksnya tersebut. Jika ada warna putih keluar jadi warna putih, nah itu kemungkinan sudah termasuk lesi prakanker. Itu salah satu screening. Jadi IVA itu beda dengan pap smear? Iya, berbeda. Jadi Oke. pap smear itu kan hanya diusap ya. Diusap. Kalau IVA itu kita totolkan dengan asam asetat, lalu nanti keluar warnanya putih. Jika ada warnanya putih berarti itu tidak normal. Nah, warna putih tersebut itu sudah merupakan lesi prakanker gitu. Jadi hati-hati. Oke. Dan IVA ini maksudnya di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital ini juga Iya, bisa ya? dilakukan. Oke. Baik, ini kita udah nggak kerasa ya Dok, ternyata kita ngobrol udah satu tahun lagi 1 jam. Jadi terima kasih loh Dokter Widya Solihin SPOG yang sudah mau meluangkan waktunya hari ini. Banyak banget yang sudah kita bahas bersama, dan mungkin mohon maaf kalau masih ada banyak pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Jadi semoga informasi yang diberikan hari ini berguna dan menjadi berkat untuk semua yang menonton hari ini. Jadi saya akan membacakan pemenang. Oke, pemenang yang tadi 3 pertanyaan. Oke, pemenang pertama ada Ibu Desi di Cengkareng, kemudian hore, tangan dulu dong. Selamat Ibu Desi. Ada Ibu Venorisa Wah, di Jakarta, dan terakhir Ibu Renata Junior di Jakarta juga. Dan kebetulan ini memang di Jakarta semua ya, ini benar-benar yang dekat rumah sakitnya. Jadi beruntung sekali yang dapat, boleh mampir nanti dapat scaling gigi ya, terus mampir juga ke Iya. Dokter Widya di lantai 12. di lantai 12. Oke. Baik, bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor 0878 7278 dan 5231 dengan format pertanyaannya nama, usia anak, kemudian pertanyaannya.
Dan terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah setia menonton dari awal podcast sampai akhir kita selesai. Mungkin nih dok ada 1-2 kata lagi yang mau disampaikan, walaupun tadi sudah banyak sebenarnya. Jadi berulang kali setia sama satu pasangan, Iya, betul. Dan tidak merokok. tidak merokok. Tapi mungkin dokter boleh nih di terakhir statement yang semakin menguatkan peserta untuk boleh aware dengan kanker serviks ini. Silakan dokter. Jadi ya dari resumenya ya, yang kita tahu kanker serviks ini merupakan suatu keganasan yang ada di jaringan leher rahim dan merupakan penyebab nomor 2 kematian pada wanita. Dan penyebabnya ini merupakan virus HPV yang ditularkan melalui dari hubungan seksual, terutama menikah pada usia muda, kurang dari 20 tahun, berganti-ganti pasangan seksual, merokok, dan lain-lainnya lagi yang tadi. Lalu gejalanya seperti tadi, ada gejala, ada perdarahan setelah berhubungan seksual, perdarahan setelah menopause, atau ada keputihan yang berbau busuk, ada nyeri panggul, dan lainnya. Lalu untuk yang sudah melakukan berhubungan seksual, sebaiknya lakukan pap smear secara berkala, atau bisa juga dilakukan IPA. Dan jika bagaimana hasilnya, konsulkan ke dokter kandungannya. Bagi yang belum pernah melakukan hubungan seksual, sebaiknya segera lakukan vaksinasi HPV. Jadi kita tetap harus jaga kesehatan kita biar aware, dan kita harus kurangi penyebab kematian di Indonesia ini gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Dokter Widya. Baik, teman-teman nantikan podcast Tema Talk minggu depan. Namun sebelumnya saya mau sampaikan bagi pemenang-pemenang tadi yang pertanyaan terbaik nanti akan dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris untuk mengkonfirmasi alamat dan nomor telepon kalian. Jadi nanti dari tim Markom akan konfirmasi. Jadi pastikan nomor WhatsApp yang diberikan tadi itu terdaftar dan dapat dihubungi. Baik, jadi nantikan podcast Tema Talk minggu depan yang pastinya setiap hari Jumat jam 3 sore bersama narasumber kredibel dan host kece pastinya. Jadi jangan sampai ketinggalan dan pastikan kalian harus daftar karena ini gratis, free. Senang kalau gratis dan free ya. Jadi dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Kalau rumah sakit itu sendiri ada Instagramnya nggak dok? Ada ya. Mungkin sekalian nih kita mumpung di sini buat teman-teman yang mau tahu Instagramnya Mandaya Royal Hospital. Instagramnya apa ya dok? Sebentar, aku kemarin sempat lihat Mandaya Royal Hospital. Mandaya Royal Hospital Puri. Jadi bisa follow juga. Jangan lupa juga follow stellamaris.sch pastinya. Dan akhir kata saya Rara pamit undur diri dan Dr. Widya juga undur diri. See you on the next podcast. Bye. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih ya dok.